Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wala awla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita masih melanjut di Ihya Ulumuddin, terakhir masih tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu sampai terakhir itu keutamaan mengajar. Itu tentang bagaimana para salaf itu merasa sedih ketika di satu wilayah itu tidak ada ilmu, tidak ada orang yang peduli sama ilmu, tidak ada orang yang bertanya, maka mereka berpindah dari wilayah tersebut. Mereka berpindah dari wilayah tersebut karena dianggap wilayah itu mati ilmu di situ. Keutamaan ilm, keutamaan ta'lim 39. Kemudian apa? Mana tadi? Kalau asar ya. Qala ba'dul ulama, qala ba'duhum al ulama surujul azminah. Berkata sebagian mereka, sebagian para ulama, al ulama surujul azminah. Ulama itu pelitanya zaman. Ya, pelitanya zaman. Suruj jamak dari sirajun. Al azminah jamak dari zaman. Ulama itu pelitanya zaman. Kullu wahid minhum misbahu zamani. Setiap seorang dari mereka para ulama itu misbahu zamani, lampu pada zamannya. Zamannya kullu wahid tadi, yastadhi'u bihi ahlu asrih, mengambil cahaya bihi dengannya, dengan setiap orang dari ulama tadi. Siapa ahlu asrih? Para penghuni zamannya. Para penghuni zamannya. Kemudian ini sebagaimana riwayat Ibn Battah Kitabul Ibanah. Bahkan ada beberapa hadis, tapi hadisnya dianggap sebagai hadis yang batil tentang yang senada dengan ini. Hadis maksudnya hadis dirofakan kepada Rasulullah SAW. Tapi di sini dimasukkan ini termasuk apa? Perkataan ulama. Qala ba'duhum, bukan Rasulullah, bukan qala Rasulullah. Sebab ada juga yang menganggap ini hadis. Seperti dalam Musnad Ad-Dailami, riwayat dari Anas bin Malik, dengan sanadnya di situ ada Qasim bin Ibrahim, tapi dikatakan itu sebagai kadzab, tukang dusta. Ittabi'ul ulama, ikutilah oleh kalian para ulama. Fa innahum surujud dunia, sebab mereka itu pelitanya dunia. Wa masabiul akhirah, dan mereka itu lampunya akhirat. Kalau hadis wa in kana awrada bin Zawzi mudhawwar jamsuyuti ghairu fal mana sahih. Hadis ini meskipun sebagian mengkategorikan hadis palsu, tapi maknanya benar. Ikutilah ulama, so ulama itu pelitanya dunia dan lampunya akhirat. Ini ulama-ulama yang istiqomah. Sebab nanti di hadis yang lain disebutkan bahwa ulama sebagai sumber fitnah di akhir zaman. Waliyadzubillah min dzalik. Di akhir zaman. Kemudian jadi mereka mengambil pelita yastadiu alu asrih. Para penghuni zamannya mengambil pelita, mengambil penerangan dari kegelapan kejahilan. Karena dianggap penerangan itu nur, karena ilmu itu diibaratkan cahaya, dan kegelapan diibaratkan sebagai zalam. Sebagai jahal. Jahal itu dianggap sebagai zalam, sebagai kegelapan, kejahilan. Siapa yang mengikuti ulama, dia akan tertunjuki dengan cahaya para ulama. Kemudian Qala Al-Hasan laula ulama rasulun nasu mithlal bahaib. Dikatakan oleh Imam Hasan bahwa seandainya bukan karena ulama, pasti menjadilah manusia itu ya dalam kebodohannya itu seperti hewan ternak. Kenapa? Li'annahum, karena manusia itu bitta'limi, dengan ta'lim, dengan pengajaran, pendidikan itulah manusia itu keluar yukhrijunan nas
mereka para ulama mengeluarkan manusia min hajil bahimah dari batas bahimiyah, batas kehewanan ila hajil insaniyah, kepada batas kemanusiaan. Ulama itu yang mengentas manusia dari batas kehewanan kepada kemanusiaan. Kenapa? Karena yang membedakan kan ilmu. Kalau makan, hewan juga makan. Kalau minum, hewan juga minum. Dengan ilmu itu ya yang ngasih ilmu ulama. Makanya mereka mengentas orang-orang itu dari batas kehewanan sampai kepada batas kemanusiaan yang sejati dengan ilmu tadi. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, inna lihadzal ilmi thamanan. Sesungguhnya bagi ilmu ini, itu ilmu billah ya, wa awamiri wa ahkamih, ilmu tentang Allah, itu yang dikuasai oleh para ulama arifin billah, para ulia. Sedikit awamirih, ilmu tentang perintah-perintah Allah dan hukum Allah, itu ilmunya para fuqaha. Ilmu ini, ilmu akhirat ini ada thamanan, ada harganya. Sesungguhnya bagi ilmu ini ada harga, ai qimatan wa qadran, ada harganya. Wa qila wa madzalik, dikatakan apa harganya itu? Antadhahu, kau letakkan ilmu ini di tempatnya, ai fi man yuhsinu hamlahu, pada orang yang cakap untuk membawa ilmu, orang yang pantas untuk mengemban ilmu. Makanya ulama-ulama dulu, terutama ulama para ahli batin, itu menguji dulu orang yang mau jadi murid itu. Sekarang diuji, dah ngaji, dah PTN. Enggak diuji aja. Apalagi diuji. Praying aja. Orang dulu diuji. Habib Abdullah bin Ali As-Segaf, satu murid Habib Abdullah Haddad, itu menambah ilmu ke India. Di situ dia mendapati, mengejar itu yaitu Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus, di surat India. Itu di Habib Ali cerita, Habib Ali Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu cerita dalam Tadhkirun Nas itu tadi. Sampai di pintu, jauh-jauh dari Hadramut ke India, ke Surat. Sampai di pintu Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus, ya, disuruh siram air kobokan itu sama khadimnya. Dia bilang, ada tamu, siapa dia? Abdullah bin Ali Segaf. Ini kata beliau kepada khadimnya, "Tayir, buangan ini ke air kobokan ini, habis makan betul dibuang." Dari bukan pintu. Sampai lama, sudah lama kau lihat masih ada enggak? Ada masih ada di pintu, buka. Ya, tadi saya uji, ikhtabarnak, saya sudah menguji engkau, saya dapati nafsumu mati sudah. Kau punya hawa nafsu sudah mati. Baru kau pantas untuk. So kalau tidak begitu ilmunya dibuat disetir sama nafsunya, dibuat cari dunia, cari pangkat, cari. Akhirnya yang kedodoran gurunya. Ikut, ibaratnya kata di awal Bidayatul Hidayah, seperti orang menjual pedang kepada begal. Kalau menjual pedang untuk jihad fisabilillah dapat pahala. Memberi pedang ini, beri pedang kepada begal. Masih dia tidak begal, seolah menolong. Ibarat memberi ilmu kepada begal. Karena ulama yang tidak benar itu begal jalannya para umat yang mau sampai kepada Allah, dibegal sama ulama yang tidak betul. Naudzubillah, yang tujuannya dunia cuma digunakan untuk dia kepentingan pribadi dia. Naudzubillah min dzalik. Gutau tarik, ulama su itu gutau tarik. Pemutus jalan orang kepada Allah SWT. Naudzubillah. Apalagi? Qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, al ulama arham bi ummati Muhammad SAW min abai ummati. Ulama itu lebih arham, ulama itu lebih sayang dengan umat Muhammad SAW melebihi ayah mereka dan ibu mereka. Kenapa? Ila wala yudayu tadi ya. Tadi
ilmu itu punya harga-harganya. Antara biman yausen, kau letakkan ilmu itu orang yang cakap untuk membawanya. Wala yudhayu, dan orang yang tidak menyanyiakan ilmu. Yahya bin Mu'adz berkata, ulama itu lebih rahmat pada umat Muhammad melebihi ayah mereka dan ibu mereka. Kenapa? Qila wa kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Kok bisa? Mereka lebih sayang. Qala li anna aba'um ummatihim ya'khuduna min dunya, sebab ayah mereka dan ibu mereka hanya menjaga mereka dari api dunia. Wa hum ya'khuduna min akhirah. Sedangkan para ulama menjaga mereka dari api akhirat. Wa qila awalul ilmi as-samtu. Dikatakan bahwa awalnya ilmu itu diam. Menyimak, diam, tenang. Tsummal istima', kemudian menyimak. Tsummal hifdzu, kemudian menghafal apa yang dia simak. Tsummal amalu, kemudian mengamalkan apa yang dia hafal. Tsumma nasyruhu, kemudian menyebarkannya. Menyebarkan apa yang sudah dia dapat. Ila, dikatakan alim ilma kama yajhal, ajarkanlah ilmumu kepada orang yang tidak mengetahui. Wa ta'allam mimman ya'lam, belajarlah kau ilmu dari orang yang mengetahui. Fa innaka idza fa'alta dzalik, sebab kalau engkau melakukan hal itu, alimta ma jahilta, maka kau akan ngerti apa yang kau tidak tahu. Wa hafidta ma alimta, dan kau akan menghafal apa yang kau sudah tahu. Belajarlah kau, ajarkanlah ilmumu pada orang yang tidak tahu, dan belajarlah dari orang yang lebih alim. Kalau kau lakukan itu, maka kau akan ngerti apa yang kau tidak tahu, karena kau kulaan belajar dari orang yang alim. Yang tadinya kau belum tahu, kau bisa tahu. Dan kau hafal apa yang kau sudah tahu dengan mengajarkan, lama-lama diulang, diajarkan. Berapa kali? Kan tambah cekat, tambah nempel. Hafidz sama alimta, maka kau akan menghafal apa yang kau sudah tahu. Jika kau lakukan itu istiqomah, kau selalu mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, selalu belajar dari orang yang tahu, maka kau akan mengerti apa yang kau tidak tahu, dan kau akan menghafal apa yang kau sudah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti itu hadis Mu'adz bin Jabal yang masyhur tentang ilmu. Perkataannya Mu'adz bin Jabal tentang keutamaan ilmu yang masyhur sekali. Panjang itu. Nanti saya di pertemuan berikutnya aja. Penjabarannya juga panjang. Wallahu a'lam bishawab. سر الفاتحة.